Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Prima Widitya Leoni 1911021004, mahasiswi 3B D4 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait risk and return atau yang biasa kita kenal dengan risiko dan tingkat pengembalian. Nah, jadi ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama adalah tingkat pengembalian, yaitu imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Nah, yang kedua, risiko yang kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar defisiasi dengan menggunakan statistika. Lalu bagaimana hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian? Nah, risiko dengan tingkat pengembalian itu bersifat linear atau searah, yang mana semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Dan semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Nah, kondisi linear ini hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu risiko. Nah, risiko itu dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Jadi, risiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama, secara berdiri sendiri atau stand alone, di mana aset tersebut dianggap terpisah. Yang kedua, berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap sebagai salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Lalu, bagaimana alternatif menghindari risiko? Nah, untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukannya alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi dari investasi. Nah, bahwa berbagai keputusan-keputusan strategis itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya, resiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana resiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan resiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Nah, kehidupan usaha pasti penuh dengan risiko, baik itu risiko finansial maupun risiko manajerial. Risiko finansial adalah berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Sementara itu, risiko manajerial adalah yang berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya, yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Adapun Joel G. Siegel dan J. Kaysin mendefinisikan risiko pada tiga hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Dan yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan tiga jenis risiko. Yang pertama, risiko individual, yang mana risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan, yang mana risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Dan yang ketiga adalah risiko pasar atau market risk, yang mana risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, return atau pengembalian.
yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Jadi menurut R.G. Schoch mengatakan bahwa return merupakan laba investasi baik melalui bunga ataupun dividen. Jadi ada beberapa pengertian dari return yang lain. Yang pertama adalah return on equity atau imbal hasil atas ekuitas yang merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Selanjutnya return of capital atau imbal hasil atas modal yang merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dari dividen. Selanjutnya return on investment atau imbal hasil atas investasi yang merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Selanjutnya risiko on invested capital yang mana ini adalah imbal hasil atas modal investasi yang merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Selanjutnya return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return on net worth atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Selanjutnya return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang itu dapat membandingkan presentasi penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada return ekspektasi yang merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Total return yang merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return realisasi portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada return ekspektasi portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Lalu bagaimanakah hubungan karakteristik dengan risk and return? Jadi menurut Paul L. Krugman dan Maurice Obstfeld, mereka mengatakan bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi agresif maksimum. Ia akan membeli sebanyak mungkin aset yang menjanjikan hasil tinggi dan menjual sebanyak mungkin aset yang hasilnya lebih rendah. Perilaku ini yang menciptakan kondisi paritas suku bunga. Adapun karakteristik secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, takut pada risiko. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Karakter pebisnis yang melakukan tindakan seperti ini disebut dengan safety player. Yang kedua adalah hati-hati pada risiko. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim disebut dengan tipe yang peragu. Nah, yang terakhir, suka pada risiko. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk seeker adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Jadi karakter ini yang paling mendominasi jika dilihat dari kedekatannya pada risiko. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.